Shalom, selamat petang kepada saudara dan saudari dimanapun Anda berada pada petang ini. Terima kasih karena setia bersama dengan saya di dalam renungan petang saat indah bersama dengan Tuhan. Tajuk renungan pada petang ini adalah bersungut-sungut tentang keperluan. Sebelum kita memulai dengan renungan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih di atas kesempatan ini kami dapat mendengar firman-Mu. Terima kasih juga karena Engkau akan terus bersama dengan kami sepanjang renungan ini. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam Keluaran 16 ayat 15 hingga 16 mengatakan, ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah firman Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segoma seorang menurut jumlah jiwa. Sudah menjadi hal biasa bila manusia mengeluh tentang keperluan hidupnya. Apa yang hendak dimakan, apa yang hendak diminum, dan apa yang hendak dipakai. Sebesar apapun berkat yang diterimanya, serasa tidak pernah ada kata cukup. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 9 mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Karena merasa kurang, mereka mengeluh, bersungut-sungut, menggerutu, dan mengomel tiada henti. Inilah apa yang umat Israel lakukan kepada Tuhan. Alasan keperluan atau urusan perut ialah yang membuat bangsa Israel bersungut-sungut. Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Inilah sungut-sungut umat Israel kepada Musa. Dan ini bukanlah ditujukan kepada Musa tetapi kepada Tuhan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa seperti ini, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Nah, di dalam Bilangan 11 ayat 5 hingga 6 mengatakan seperti ini. Maka Tuhan mengirimkan burung puyuh dan mana yang disebut pula roti syurga sebagai makanan bagi mereka selama di padang gurun. Meski Tuhan sudah memenuhi segala keperluannya, umat Israel tetap saja tidak merasa puas hati. Bahkan mereka terus membanding-bandingkan keadaan saat berada di Mesir. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Inilah apa yang dikatakan oleh umat-umat Israel kepada Tuhan. Itulah sungut-sungut mereka apabila mereka hanya mendapat dua jenis makanan, yaitu daging burung puyuh dan juga mana. Dan masih mereka tidak merasa kecukupan dengan dua jenis makanan tersebut. Nah, banyak orang Kristen yang tidak berbeza jauh dengan bangsa Israel, selalu bersungut-sungut, tidak boleh bersyukur, padahal kita sudah menerima manna dari surga. Gambaran dari firman Tuhan untuk menguatkan kita. Tetapi seringkali kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Matius 13 ayat 22. Kita pun membanding-bandingkan
diri dengan keadaan orang-orang di luar Tuhan yang sepertinya hidup penuh kenyamanan sementara kita tidak. Daya tarik Mesir, lambang kehidupan duniawi yang penuh kemewahan pun begitu menyilaukan mata kita sehingga kita tidak boleh mensyukuri berkat yang diberikan Tuhan. Berhentilah bersungut-sungut. Walaupun kita melihat di luar sana orang yang tidak percaya kepada Tuhan sepertinya mereka merasakan kenyamanan oleh karena harta di dunia yang berdosa ini. Tetapi walaupun kita di dalam dunia ini merasakan kurang beruntung seperti mereka yang di luar sana, tetapi kita mempunyai Tuhan yang boleh memberikan kita sukacita. Hanya dengan bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan, kita dapat mengelakkan diri kita daripada bersungut-sungut. Hidup yang selalu diwarnai persungutan adalah tanda seseorang tidak percaya akan kasih kuasa, tidak percaya akan kasih dan kuasa Tuhan sepenuhnya. Dengan itu, mari kita bersyukur, mari kita bersukacita, walaupun kita tidak memiliki seperti apa yang orang di luar sana miliki, namun kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, ajar kami untuk bersukacita, ajar kami untuk bersyukur, agar kami tidak bersungut-sungut dengan keadaan kami Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara dan saudari. Tuhan memberkati. Sampai jumpa lagi.